Di video ini dan seterusnya saya akan mengubah format YouTube saya. Jadi sebenarnya saya bikin YouTube ini untuk anak saya, supaya dia bisa belajar investasi dari muda dan menghindari kesalahan-kesalahan saya. Jadi formatnya akan lebih ke arah seorang ayah sharing pengalaman kepada anaknya. Untuk mencapai kaya sambil tidur atau nama lainnya ayah sebut itu financial freedom, ada 3 pilar penting yang ayah pakai. Pertama adalah goal. Yang ayah pakai itu adalah 4% rules. Nah, ini udah dijelaskan sebelumnya. Kedua adalah metodenya apa? Gimana caranya kita untuk mencapai kaya sambil tidur. Ketiga adalah posisi kita sudah ada di mana. Nah, ini penting untuk kita mereview kita udah sampai di mana. Di episode kali ini, Ayah akan membahas bagaimana cara Ayah untuk mencapai goal itu. Pertama adalah dengan mengerti konsep compounding atau yang disebut dengan bunga berbunga. Compounding adalah kemampuan untuk melipat gandakan uang setiap tahun. Nah, angkanya biasa disebut dengan CAGR atau disebut dengan Compound Annual Growth Rate. Contoh, misalnya CAGR 4% ini adalah kemampuan untuk meningkatkan uang 4% setiap tahun. Misalnya ya, Budi kalau mempunyai aset 100 juta, kemampuan CAGR-nya 4% setahun, jadi tahun pertama 100 juta. Tahun kedua uangnya akan menjadi 104 juta. Di tahun ketiga, uangnya akan menjadi 108 juta, 160 ribu. Di sini akan kita coba lihat ya, perbedaan antara CAGR 4%, 8%, 15%, dan 20%. Bedanya berapa jauh? Kita asumsikan Budi, aset awalnya adalah 100 juta, dan goalnya dengan 4% rules adalah 2,5 miliar. Kita coba simulasikan, misalnya dengan 4%. Berarti di tahun pertama dia sesuai aset awalnya adalah 100 juta. Tahun kedua nilai uangnya naik jadi 104 juta. Tahun ketiga nilai uangnya naik lagi jadi 108 juta 160 ribu. Ini kalau ditarik terus bertumbuhnya 4% terus setiap tahun. Ini tahun ke-84 baru sampai dia itu goal financial freedom-nya. Di tahun ke-84. Nah, coba kita bandingkan dengan 8%. Rumusnya sama juga, di tahun kedua itu jadi 108 juta, di tahun ketiga jadi 116 juta, dan seterusnya. Nah, ini perlu 43 tahun untuk sampai ke financial freedom. Perbedaan yang paling mencolok adalah pas waktu 84 tahun, lihat nilai uangnya beda sudah berapa banyak. Kita coba lagi dengan angka 15%. Ya, kalau dengan 15%, kita sampainya di tahun ke-24. Kalau dengan 20%, ini kita sampainya di tahun ke-19. Kita bisa lihat ya perbedaannya ya di tiap masing-masing ya. Misalnya kalau kita kemampuan investasi kita di 8%, 43 tahun lagi. Itu sama yang kemampuan investasi 15%, itu hampir 10 kali, apalagi dengan 20%. Beda jauh sekali. Nah, kalau kemampuan 4% biasa sih kemampuannya itu di deposito. Kalau kemampuan di 8% biasanya di obligasi atau reksadana mata uang. Antara 10-15% biasa itu reksadana saham atau reksadana indeks. Tapi yang kalau investasi yang udah di atas 8%, udah di atas obligasi sampai 20%, ini perlu waktu untuk belajar terus ya, supaya tidak kena tipu. Sekarang itu ada yang kayak misalnya Jiwasraya, ya, itu kehilangan uangnya banyak sekali karena apa? Karena orang tidak hati-hati, tidak mengerti mereka mainnya di mana. Seperti Minapadi, reksadana juga, kita menyerahkan uang ke orangnya dan tidak bertanggung jawab, jadi uang kita bisa hilang. Nah, jadi ini mesti ngerti betul. Di 20% biasanya itu adalah di value investing, investasi sendiri gitu. Kita bikin indeks sendiri segala macam. 20% ini bisa dibuktikan nggak sih? Bisa sebenarnya. Kita bisa Google itu CAGR Warren Buffett. Itu dapatnya 20%. Oke, jadi tujuan kita adalah menjadi seperti Warren Buffett. Tapi ingat, kita itu bukan Warren Buffett. Ya, pertama itu situasi di Indonesia itu berbeda dengan Amerika. Kedua itu Warren Buffett udah jago ya, dia dari kecil dia belajar. Makanya ayah siapin video ini juga untuk kamu belajar. Supaya kamu bisa belajar dari kecil. Kalau ayah itu mesti belajar sendiri. Dan investasi itu agak susah belajar sendiri. Terlalu banyak penipuan. Nah, kenapa kamu harus banyak belajar dan banyak fokus tentang investasi? Pertama,
supaya kamu mengerti tentang resiko. Oke, kalau orang datang ke kamu, tawarin 1% per hari. Ya, 1 tahun 360%. Jadi sekarang banyak penipuan itu orang datang ke depan kita tawarin, oke, bisa menghasilkan bunga 1% sehari atau 1% seminggu, 54% setahun. Coba dimasukkan ke rumus CAGR yang tadi, dia nggak perlu lagi minta uang ke kamu gitu loh. Ya, untuk melipat gandakan uangnya, mendingan itu jangan. Ya, mesti hati-hati, mesti ngerti ya. Dapat 20% itu udah kelas dunia. 20% ya. Di atas itu udah sangat rawan dan sangat susah diperbaiki. Ada, cuma sangat berat untuk pelajari. Kedua, investasi mesti cari yang low risk, high reward. Nah, ada persepsi di dunia investasi, kita mau cari yang high risk, high reward. Nah, itu buat apa? Tapi di kali ini, Ayah nggak bakal jelasin lebih detail mengenai yang investasi low risk, high reward. Tapi Ayah kasih ilustrasi, misalnya, kamu kalau menyetir mobil, itu high risk nggak? Itu tergantung siapa yang menyetir. Kalau Ayah yang nyetir, sudah jadi low risk, karena Ayah sudah lama menyetir. Coba kalau kamu kasih bayi untuk menyetir, itu jadi high risk, no reward. Bedanya di mana? Kamu mesti ada pengetahuan berinvestasi untuk menjadikan itu low risk dan high reward. Ada, tapi jarang sekali. Ketiga, kalau bisa belajar dan bisa mengimprove artinya menaikkan investasinya 5% aja. Nilai investasinya akan berbeda jauh. Coba bayangkan kamu bisa belajar dengan baik, ya kan? Dan bisa meneruskan ke anak kamu selanjutnya. Bedanya jauh sekali. Jadi itu kenapa ya? Itu penting sekali belajar investasi. Kita bisa melanjutkan ke generasi selanjutnya. Keempat, dalam investasi ada waktu di mana saham itu jadi murah. Tapi ini perlu pengalaman untuk bisa mau beli. Contohnya ya, minggu lalu Ayah beli BRI dengan harga 2.100. Karena menurut Ayah sudah murah sekali. Nah, boleh dibilang itu sebenarnya banyak teman-teman Ayah yang tanya, boleh beli nggak segala macam gitu ya. Nah, Ayah bilang boleh, tapi asal siap untuk average down. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau beli, tunggu sampai lebih turun lagi karena takut. Atau nanti kalau sudah naik pun mereka nggak mau beli. Karena apa? Karena harganya sudah naik, maunya yang murah belinya. Jadi agak susah. Jadi untuk beli satu saham itu perlu pengalaman. Perlu tahu itu value artinya apa, perlu mengerti lebih tepatnya, perlu belajar. Kelima, uang itu susah dicari. Ya, kita mesti bertanggung jawab atas uang kita. Kita mesti mengerti kenapa kita berinvestasi. Jangan anggap karena reksadana itu penjualnya bilang bisa dapat 10% dari sejarah segala macam, tapi kita tidak tahu detail apa yang dikerjakan. Jadi ini apa? Duitnya bisa hilang. Nah, itu sering terjadi. Dan kalau kamu ingat, kalau baca laporan dari mana analis segala macam, mereka pasti selalu nulis ya disclaimer. Mesti hati-hati, investasi beresiko bla 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 bla. Artinya apa? Artinya kamu juga memang mesti belajar sendiri, jangan percaya kata orang. Mesti terus belajar. Nah, yang Ayah harapkan dari video ini adalah kamu benar-benar mesti belajar. Belajar buat diri kamu sendiri, belajar mempertanggungjawabkan dari mana kamu kenapa berinvestasi ini, kenapa berinvestasi itu. Benar-benar mengerti. Jangan main percaya aja asal kasih uang kepada orang. Dan yang jadi masalah sebenarnya, semakin kaya, kadang orang itu semakin tidak memikirkan resikonya. Itu bahaya banget. Dan mesti diingat, kenapa orang sering kena tipu? Karena mereka selalu menghitung untungnya aja, nggak pernah hitung ruginya. Ini mesti kamu ingat. Jadi dalam berinvestasi pun sama. Kamu setelah menghitung kemampuan berinvestasi, mesti lihat, setiap investasi ada kemungkinan bahayanya. Dan itu mesti dipelajarin. Nah, saya harap video kali ini membuat kamu lebih mengerti bedanya apa metode-metodenya dan kenapa mesti selalu belajar tentang berinvestasi. Dan ingat kata Warren Buffett ya, rule number 1, never lose money. Rule number 2,
Don't forget rule number one. Nah, ini mesti diingat benar-benar.